Hai Besti, kami dari Tiba-Tiba. Saya Tata. If. Saya Di. Saya Al. Malam ini tiba-tiba aja kita gabut banget nih, pengen ngopi dengan suasana pantai. Terus kita mau ke pantainya nggak nih? Boleh. Boleh sekali. Let's go. Kita ngopi dulu kali ya. Ada yang mau pesan lagi nggak? Udah sih, udah. Aku Udah. Oke, nanti kita mau jalan-jalan ke pantai, tapi sebelum kita jalan-jalan, kita ngopi dulu di sini. Check it out. Aku baru loh pertama kali malam-malam kayak gini di sini nih, di pantai gitu. iya. Aku juga. Banyak kan sore-sore menikmati pemandangan, matahari terbenam. Bener, ini nggak kelihatan pemandangannya apa. Ini for the first time banget. Pengen tahu dong, ada yang tahu nggak sih mitos-mitos apa aja sih yang terkenal di masyarakat, atau ada legenda apa aja sih tentang pantai ini? Ada yang tahu nggak, Mas? Bang Al? Ya, Apa, Bang Ali? di sini saya dengar cerita masyarakatnya itu bahwa ada Ibu Ratu dan di situ menjadi ikon di sini ya, kan gitu. Jadi kalau misalnya beberapa rakyat juga ada beberapa yang berspiritual di sini, informasinya begitu. Diantarin orang bertapa ya namanya apa? Ya bisa bertapa, bisa bersemedi, bisa mensyukuri nikmat alam juga bisa. Iya. Atau bahasa kerennya meditasi Gitu ya. kali ya, If ya? Meditasi. Meditasi. Oh. Mencari keheningan ya. Lu Di pikir alam orang ya? mancing? Tapi ini hening nggak kita kayak gini terang-terang nggak bunga nih. Terus iya nih, aku inget nih, ya kayak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata yang sesungguhnya nih, If, kayak lu nih. Ya. Kadang suka tiba-tiba aja singgasananya beliau, kerajaannya Ibu Ratu tuh kelihatan gitu loh. Itu kira-kira sekarang gimana nih, If? Nah, jadi nggak semua orang yang indigo itu bisa ngelihat istananya pantai selatan ini, kerajaan di pantai selatan ini. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihat, maksudnya indigo, tapi nggak semuanya. Khusus indigo khusus. tapi khusus. Pilih-pilihan aja yang bisa ngelihat. Oke. Kamu ngeliat nggak? Ya bisa melihat. Bisa. Ya. Ih, Bisa melihat. langsung merinding loh. Udah ada yang kebayang nggak sih? Nggak terlalu jelas, tapi jalannya tuh Kok aku merinding ya? nggak tahu ini salah nggak benar ya. Jalannya itu gede, ada kayak bendera-bendera zaman dulu gitu, ngerti nggak sih? Terus kayak pura-pura nggak yakin ini bener apa enggak, tapi banyak prajuritnya, banyak orang-orang yang nari juga pakai baju warna putih. Di sini dicepol. Aku tadi ngiranya itu miske karena dari belakang kan, dan banyak banget. Aku tadi ngiranya itu miske, ternyata mungkin
Coba tanya sama Mas If. Mungkin itu menyambut juga karena dia menari-nari. Ya itu mereka menyambut kita yang datang karena kita datang dengan baik-baik, nggak yang aneh-aneh tuh di sini. Jadi mereka menyambut dengan baik dan makanya inilah kalau kita merasakan hawa di sekarang yang kita rasain agak enak lah, dingin Iya, enggak, iya. panas enggak, Iya. enak Jadi aja. nyaman Iya, gitu ya. sejuk Iya. ya. Kalau aku tadi cuma lihat itu aja sih dan aku kan perlu konfirmasi ke Mas If nih Iya. karena aku nggak bisa lihat yang Mas If lihat. Iya. Aku cuma lihat beberapa dan tadi kalau nggak salah banyak banget di sebelah sini kayak prajurit yang datang ke kita. Iya, memang banyak sekali. Banyak sekali. Ini aku merinding ceritanya. Iya, iya, iya. Iya, itu banyak sekali. Untuk yang punya singgasana itu datang ketika Mbak ini gambar dia baru mau datang, kalau belum dia belum mau datang. Oke. Oh, berarti itu Oke. aku nggak tahu ya itu Ibu Ih. Ratu atau bukan, aku nggak tahu tapi yang jelas di depannya tadi yang pada nari-nari itu sosoknya seperti Ibu Ratu, rambutnya panjang segini. Itu aku nggak ngeh itu bener apa enggak atau itu jadi membentuk imajinasi. Setauku tuh kan seperti ada itu. 4 kayak ini si Ibu Ratu, lalu ada urusan dengan manusia atau orang luar lah, urusan dengan orang dalam dan pembantunya. Nah yang ini tadi yang Mbak Bi lihat ini, yang dia mengurusi untuk ketemu urusan orang luar. Oke. Iya karena nggak Iya. nyium bau yang kayak Iya, kemarin iya, iya, kita iya. cium. Iya. Jadi FYI nih katanya Ibu Ratu tuh kalau datang baunya melati. Iya. Dan wangi ya. Iya dan wangi. Tadi aku nggak nyium itu. Tapi sosoknya bener. Ini nyium. Aku merinding. Iya, Oh. karena tak panggil kan, tapi Ini nyium. dia, Beneran. kalau dia Dan berkenan, ini cuman kamu loh. Aku enggak. Aku enggak. tapi dia nggak datang, dia cuma oh yaudah kamu pengen ketemu toh sama saya, oke aku datang ke situ tapi kamu gambarin dulu deh. Oh, berarti alhamdulillah kita diizinkan ya, Iya. If ya, untuk Alhamdulillah. Amin. menggambar beliau ya. Berarti beliaunya berkenan ya untuk Iya. digambar sama Bi ya. Ya. Oke Bi, udah siap kamu belum? Tapi baunya kecium udah sampai Iya, sini. dia baru Aku enggak. di depan pintu nih. Aku enggak. Sama sekali aku enggak nyium. Sebenarnya bentuk kerajaannya tuh ini kerajaan kan. Ini gerbang apa? Suatu apa benteng. Ini pantai kita di sini. Ini di sini tuh rumah-rumah warga yang isinya setan-setan ra bentuk kabeh. Iya. Tapi untuk gerbang sini tuh ada jalannya gini. Nah, kita tuh pas lurus di jalannya ini. Ya. Lurus sama Cepuri tadi ya? Enggak, di lurus sana. Oh, lurus sana. Oh, kita enggak, selurusannya beda. ini. Oh. Kita lurusannya. Kita di lurusan jalan. Udah siap? Pelan-pelan ya sambil ngobrol aja ya Oke. kita ya biar nggak Yuk. ini Udah siap, udaranya main semakin lagi. enak sih cuman aku nggak tahu kenapa jadi merinding di sana kemari. Oke Bi, sudah berhasil menggambar apa yang tadi sempat terlihat? Cantik banget ya? Cantik banget. Gimana tadi Bi? Yang berhasil kamu lihat? Tadi kita kan ngobrol ya di sana ya. Kita sempat ngobrol terus pas aku bilang ini biasanya katanya yang Bunda Ratu tuh mulai kecil terus mulai jelas sosoknya terus tiba-tiba yang di belakang itu aku tadi nggak ngerti, aku kira itu pakai baju putih-putih, aku kira meski gangguin aku aja, aku kira ternyata pas udah aku sholawati udah aku doain yang bagus-bagus ternyata dia nari di belakangnya gitu. Dan ini sebenarnya nggak cuma 4, banyak banget. Sebenarnya banyak
aja. Oh gitu. Dan sosoknya semuanya sama pakai baju putih. Arif, apakah betul ini sosok beliaunya, kan tadi di belakang kita sempat ngobrol ya, kalau Ibunda Ratu itu memiliki beberapa staf deh ya ceritanya ya, ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar, ada yang apa, ada 4 ya, Ya, bantu-bantu dalam bantu-bantu. kerajaan. Nah, ini kan tersiar kabar mitos-mitos lah bahwa sosok yang sebenarnya sering muncul di sini itu bukan Ibunda Ratu yang sesungguhnya. Ya. Karena Ibunda Ratu kan memiliki beberapa staf nih. Nah, apakah yang dilihat tadi sama Mbak Bi ini memang sosok beliaunya atau yang biasa kerap muncul di sini? Itu Ibu Nyai Roro Kidul. Kalau untuk yang digambar Mbak ini Ya. yang untuk urusan keluar dengan manusia, tapi Mbak Bini juga sebenarnya tadi ngelihat sosok yang Sesungguhnya Ibunda Ratu yang ya. itu, cuman mungkin dia nggak berkenan untuk digambar sebenarnya. Oh. Oke. Karena baunya ini ya banget banget. Beliaunya sendiri nggak berkenan digambar karena mungkin ada alasannya. Ini dia takut nanti gambarnya itu yang tersebar bukan tidak sesuai, tapi orang-orang jadi nyembah gambarnya dia. Oh. Yang dia takutin itu, makanya dia nggak pernah menampakin sosoknya itu ke orang semua orang. Takut malah kayak disalahgunakan jadi memuja beliaunya atau gimana mungkin ya di. Iya. Oh iya. Terus tadi yang kamu lihat apa lagi, Bu? Ini bajunya kalau yang kamu lihat Bajunya hijau sih. hijau. Kalau Ibu Ratu bajunya hijau, cuman untuk apa ya, di sini ada yang dayang ya. 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 Kalau untuk dayang-dayangnya bajunya warna putih, makanya tadi aku salah mengartikan kalau ini tuh Miss King. Oh, oke. Salah. Oke. Ternyata pas aku fokusin lagi, rambutnya dicepol bagian atasnya. Semuanya dicepol, semuanya sama dan nggak ada atribut sih. Mereka cuman kayak menyambut pakai lagu Jawa. Benar. Kayak gini-gini. Iya. Benar. Terus nih aku agak sedikit konyol mungkin ya pertanyaannya. Ini kan tadi kamu bilang lebih banyak banget nih dayang-dayangnya di. Itu mukanya sama semua apa beda-beda tuh? Beda-beda. Beda-beda? Aku tadi sempat ngobrol sama Mbak atau Mas If mungkin. Jadi mukanya tuh ada yang sedih, ada yang ceria. Aku sempat ada pertanyaan, cuman ini pertanyaan karena aku nggak tahu aja ya. Ini dayang-dayangnya itu pure jin dari bangsa jin atau emang ada yang ditumbalkan? Setengahnya jin, setengahnya dari juga. Dari korban. Karena emang kalau ngelihat dari face mukanya emang ada yang kayak sedih, ada yang datar, ada yang emang dia seneng banget bergembira gitu loh. Aku tadinya ngiranya emang mungkin kayak manusia, jadi moodnya ada yang naik turun gitu kan, tapi emang harus melakukan pekerjaannya, menari gitu. Jadi dia mungkin udah capek gitu ya, udah kurang tidur ya, mungkin terus tapi, jadi kurang vitamin juga, mungkin kepaksa ngantuk-ngantuk. tapi terjawab. Jadi emang ada setengahnya karena emang ada yang mukanya tuh kayak menahan tangis tapi tetap harus menari, karena ini sebenarnya banyak banget. Terus tadi kamu sempat cerita Bi, sempat melihat istana beliaunya kan gitu ya. Kalau di awal sih sebenarnya dia kayak apa ya, bisa dibilang kayak kastil pura. Sebelahnya kayak ada kalau dibilang mercusuar enggak ya, hampir kayak mercusuar gitu, cuman atasnya lancip gitu, di pinggir-pinggirnya cuman mungkin itu gerbang bertanya. Karena pas tadi kan sempat matiin ya lampunya ya, sempat kita diem-diem. Itu
kalau misalnya kerajaannya dari pojok sampai pojok nggak kelihatan, dan aku sendiri nggak bisa masuk gitu loh. Pengen lihat dalamnya kayak apa, pengen lihat suasananya kayak apa, tapi nggak bisa masuk. Jadi cuman kelihatan depan puranya, terus jalan masuknya udah. Itu gimana ya? Bisa diceritain nggak yang di gambar, yang gambarnya berhasil dilihat sama Mbak Bi? Memang kerajaannya itu besar dari pojok Banyuwangi sampai Banten, sebesar itu kerajaannya. Can you imagine, Bi? Can you imagine? Ya. Oh, pantas nggak tembus jadi, kan? nggak tembus. Jadi aku pengen lihat ini sebesar apa sih, sampai pojok mana sih. Sejauh mata memandang kita nggak nyampe ke Banyuwangi ya, Wak? Iya, makanya apalagi Sampai ini aja kita nggak nyampe ya. puranya aja saking gedenya, mungkin sekarang Triksi ini gedenya puranya. Pura depan masuknya. Iya. Pura depan masuknya segede itu. Apalagi kerajaannya, apalagi yang di dalamnya. Makanya aku penasaran sama yang di dalamnya ini. Cuman mungkin belum bisa Oke. melihat-lihat yang di dalamnya. If nih tadi kan kita sempat ngobrol di belakang, kamu bilang boleh nih kita dibolehin nih untuk ngelihat kereta kencananya beliau. Nah itu gimana tuh? Kita mau ke sana atau ada cerita sebelumnya dulu sebelum kita ke sana? Kita suruh ke sana, dan Mbak Bejo ini sebenarnya disuruh untuk walaupun cuma nyentuh air, tapi bagaimana Mbak Bejo ini kan orangnya fobia dengan laut. Iya, sebenarnya saya fobia dengan laut. Cuman kalau banyak teman-teman ya coba. Oke ya. Pada intinya si Mbak Bejo ini suruh merasakan air lautnya. Ketenangan air lautnya. Energi dari Iya. dari laut. Sebenarnya kalau nggak secara goib ya, yang saya fobia laut, fobia kegelapan, cuman ya udah oke lah ya. Tapi mungkin gini, pada saat nanti kamu nyentuh air laut, tiba-tiba ada fenomena seperti apa, kan seru tuh. Iya nggak? bisa. Oke. Saya backup kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Sesuatu secara real dan tidak real ya. Ya, Bukan hanya sesuatu yang tidak real. Saya butuh backup sesuatu yang real. Oke, aman, siap. siap. Oke, Besti, kita mau pindah lokasi untuk mengantarkan Mbak Bi ini menyentuh air laut. Semoga bisa menghilangkan fobianya terhadap laut. Oke, yuk, ntar kita ke sana dulu ya. Ada apa? Aku shock. Kenapa tiba-tiba adikku menangis? Hah? Kenapa? Ada sesuatu yang kamu lihat yang menyeramkan atau malah sesuatu yang menakjubkan yang bikin kamu tiba-tiba jadi kayak gini? Agak lama loh kalau bestinya tiba-tiba mau tahu, ini agak lama banget loh tadi. Kenapa? Bisa diceritain sih? Nggak tahu sih, tapi nggak kalau takut juga. Kalau kesannya lihat yang bagus terus nangis juga agak lebay, cuma kayak rasanya tuh renyah gitu loh. Oke. Ya pengen nangis, mau nangis lagi kalau diceritain. Kalau Mas If, ini validasi ya nanti ya. Oke. Kalau yang aku rasakan itu emosi yang dirasakan sama pada saat tadi itu adalah seperti ketika kita sudah lama tidak ketemu sama ibu kita nih. Kita mungkin udah merantau jauh, terus kita pulang disambut dengan luar biasa, terus kita terenyuh gitu loh. Nangisnya tuh kayak nangis bahagia, nangis yang ya ampun gini banget sih gitu loh, aku disambutnya kayak gitu. Bener nggak nih Mas If? Benar. Tapi secara kalau yang saya lihat itu dia seperti membuka suatu ruangan yang lama banget yang belum pernah dia lihat,
dan ruangan itu indah banget. Iya, bener. Nggak tahu bener apa enggak, tapi ini lebih kayak Amaze lah. apa ya, kolam marmer gitu, isinya air tapi kayak ada pancurannya, ada banyak tanaman-tanaman, Indah banget. aku tadi kan sudah bilang tapi aku nggak bisa lihat dalamnya karena mungkin Ibu Ratu belum izinin. Cuman Jangan nangis lagi. itu kayak terus jadi kebuka gitu loh rumahnya. Mungkin cuma sebagian ya. Iya. Enggak sebagian itu, mungkin cuma sekian. Iya, dari depan sih tepatnya. Iya. Itu aja udah wow. Ya, artinya kita luar biasa disambut ya Mas If ya, sama beliaunya ya. Amin amin. Ya. Mas If, tadi kan di belakang kita sempat ngobrol nih. Mas If kan sempat bilang mau tahu nggak posisi Ibu Ratu sekarang ada di sebelah mana? Kan gitu ya. Ya. Gua kepo di mana? Dia masih di dalam air, maksudnya di pantai, bukan di dalam kita, di tepi pantai. Nah, Depan kita kanan. arah jam 1 Ini. ya, itu jam 2. Nah, jam 1. Berarti ini Nah, pas tangannya. arah jam 1. Keren kamu ya, Bi. Ya bisa lihat, aku cuman kayak ngerasainnya tuh udah ada di otakku, tapi aku nggak pernah lihat itu sebelumnya. Oh, Aneh banget. kendaraannya beliau lihat. Tapi jauh. Jadi Jauh. beliau turun dari kereta buat datang ke sini. Berarti turun dari kereta jalan. Iya, aku nggak tahu sih itu tempatnya jalan apa jalan di atas air. Aku nggak ngerti penyebutannya. Dia jalan, lalu ada beberapa pembantu Dayang-dayang yang membawa itu kan dia gaunnya panjang nih. Oh iya, Bawain tadi. ini. Oh iya. Kayaknya tadi Bang Ali juga ngeliat yang Bang Al. Iya. Lihat. Cuma gue yang kagak lihat ya. Aman. Ada yang mau digambarin nggak? Ada yang sesuatu menarik yang mood nggak buat gambarnya atau cukup tadi aja? Yang paling kerasa banget itu dayang-dayangnya pun juga sama sih, itu yang tadi Sama udah ya? di satu frame itu. Kalau yang dalam kayaknya nggak Nggak ya? harus digambar. Berarti cukup ya? Itu aja kali ya. A few Cheers. later. Udah kenyang? Udah. Ngopinya udah cukup? Sangat. Sangat. Oke, kayaknya untuk cerita hari ini, episode hari ini sampai sini aja ya untuk episodenya tiba-tiba. Yang berhasil divisualisasikan sama Mbak Pi dalam bentuk gambar hanya satu ya. Cantik ya? Cantik. 5 sih. Oh 5. Satu paket. Oh satu paket. Oh oke. Ini mungkin ini ya gambaran gerbang istananya ya, Mas If ya? Ya. Gerbang depannya. Cuman ini sebenarnya gede, jauh. Mm-hmm. Jadi kelihatannya cuma segini, padahal itu gede banget. Gede banget. Gede banget. Kan tadi pada saat gambar sempat cerita ini tuh emas ini yang bagian mana tuh? Yang bagian atas ini emas. Sebenarnya atas ini juga emas. Ini marmer. Kalau ini mungkin bisa dijelaskan sama Mas If. Aku agak nggak jelas ini antara emas atau apa ya, bisa dibilang kayak kuningan Berkilau gitu ya. berkilau gitu yang sebelah sini, atau mungkin berlian, aku juga nggak ngerti. Cuman kalau yang atas ini berlian, ini emas yang terang banget. Kalau di sini marmer, semuanya marmer. Jadi istananya semuanya Sampai bikin dirimu terharu. Terenyuh. Terenyuh luar Oke. biasa. Ada yang mau disampaikan Bang Al, Mas If mungkin buat bestinya tiba-tiba? Kalau saya melihat fenomena
fenomena yang ada di sini, dalam artian fenomena mengenai orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan spiritual, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang nampak kan gitu. Ya itulah fenomena yang terjadi di sini. Untuk mengarah kepada satu tujuan tertentu kita juga nggak ngerti. Sempat tadi hujan, ternyata itu mengusir hal-hal yang tidak baik. Simbol ya, simbol alam ya. Jadi setelah ternyata itu hanya sekedar mengusir sesaat, nah itu aja yang saya tangkap. Dan beberapa hal yang ada tadi juga saya melihat beberapa sosok, tapi saya diem aja, saya terus terang baru saya bilang kan gitu loh. Artinya tadi juga saya sudah nanya sama If, ternyata betul. Ya oke, waktu kita penelusuran tadi begitu Mas If. Lanjut Mas If. Jadi saya don't judge book by its cover. Don't just look by its cover. Untuk yang mana nih? Belum tentu tempat yang misal kata cerita masyarakat, lalu mitos-mitosnya mengerikan, belum tentu kalau kita datang ke sana seperti apa yang masyarakat atau mitos-mitos ceritakan. Justru bisa kebalikannya. Betul. Berarti tergantung niat kali ya. Niat, ya. Ya, kalau misalnya kayak di dunia nyata pun juga kalau kita punya niat jahat, ya pasti orang yang mau kita niatin jahat juga udah pasang badan ya, udah defend duluan ya. Oke. Apapun itu cerita yang tiba-tiba nongol di piknik kita malam ini, intinya semua kebenaran, kepastian itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Walaupun ada kesalahan dan kekeliruan, itu dari manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita piknik, kita tetap harus jaga sopan santun, jaga adab, kebersihan, biar semuanya tetap terjaga, baik itu yang terlihat secara mata normal maupun mata yang bukan nggak normal sih ya, yang mata batin. Oke. Oh iya Mas If, mau ada pesan buat Destinya tiba-tiba nggak nih? Jika kepengen kita buat penelusuran kemana, silakan komen. Nanti pasti akan kita telusuri tempat itu. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tiba-tiba pengen piknik, tiba-tiba ada yang nongol, tiba-tiba ada cerita. Bye-bye. Subscribe. Subscribe.